kita bisa kembali belajar seperti biasanya, sehingga kita bisa kembali beraktivitas, sehingga kita bisa kembali bertatap muka sebagaimana mestinya. Pak Guru yakin bahwa anak-anak sudah merindukan teman-teman, sudah merindukan suasana sekolah, kelas, bangkunya masing-masing, tetapi hari ini kita semua harus tetap patuh terhadap anjuran pemerintah. Satu hal yang harus kita sadari bahwa pandemi COVID-19 ini memang benar-benar ada. Nah, oke anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang insya Allah sudah menjelang siang, mohon maaf, untuk mengawali pembelajaran kita, marilah sama-sama kita terlebih dahulu membacakan doa agar pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu terlebih dahulu Pak Guru akan share screen materi kita pada pada siang hari ini. Sekali lagi bagi yang sudah memiliki kopian buku Kemu bisa lihat pada halaman 3 dan halaman 5. Sebentar Pak Guru share screen dulu. Nah, anak-anak bisa lihat semua pada tampilan share screen yang sudah Pak Guru share. Iya. Pada hari ini kita belajar tentang sejarah tapak suci Putra Muhammadiyah. Nah, ini tentu saja bagi anak-anak yang selama ini sudah mengikuti pelatihan-pelatihan tapak suci Putra Muhammadiyah atau sering kita dengar disebut dengan pelatihan TS, tetapi lebih tepatnya tapak suci Putra Muhammadiyah ini disingkat dengan singkatan TSPM atau tapak suci Putra Muhammadiyah. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama melihat tentang bagaimana sebenarnya sejarah berdirinya tapak suci Putra Muhammadiyah. Pak Guru. Pak Guru, di sini di beta buku ada gambar begitu. Oh, ini gambar ini Pak Guru yang masukkan saja dibuat materi ringkasannya, tetapi pada intinya materinya ini Pak Guru ringkas dari buku yang ada di kopian yang ada di anak-anak semua. Bisa Pak Guru juga tidak ada gambar seperti ini, tetapi gambar ini Pak Guru variasi saja. Nah, oke anak-anak, untuk mengenal sejarah tapak suci, yang pertama kita memulai dari yang namanya pengertian tapak suci itu sendiri. Nah, perlu diketahui untuk kita semua bahwa tapak suci adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang berdasarkan akidah Islam dan senantiasa mengajarkan ajaran Islam yang memiliki maksud dan tujuan untuk membangun dan mengembangkan karakter yang mulia. Nah, olehnya itu anak-anak,
lebih khususnya yang sedang mengikuti pelatihan tapak suci, diharapkan bahwa bukan saja bisa membangun kepribadian dan karakter yang kuat, tetapi anak-anak tapak suci itu harus memiliki jiwa-jiwa yang mulia, yang senantiasa selalu mengembangkan ajaran-ajaran itu, bisa berdakwah melalui gerakan-gerakan tapak suci. Selanjutnya, mengapa dalam Muhammadiyah itu perlu melatih yang namanya tapak suci? Karena hal ini kita bisa lihat pada hadis Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana seorang mukmin yang kuat. Yang pertama, kita bisa lihat pada hadis yang ada di slide Pak Guru ini, yang berbunyi al-mu'minu qawi khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minin dhaifin wa fi kulli khairu ris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jil. Yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan, maka bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta pertolongan pada Allah dan janganlah engkau lemah. Nah, dari hadis ini anak-anak sekalian, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya seorang mukmin yang kuat itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, lewat kehadiran tapak suci Putra Muhammadiyah ini bisa melahirkan generasi-generasi muslim yang kuat, yang senantiasa selalu berpegang teguh kepada ajaran Islam dan selalu menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, bahwa perguruan bela diri tapak suci Putra Muhammadiyah atau yang disingkat dengan TSPM ini ajarannya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dan senantiasa berjiwa persaudaraan. Jadi kunci utama bagi tapak suci itu harus memiliki jiwa dan rasa persaudaraan yang tinggi. Kenapa? Karena tanpa jiwa dan persaudaraan yang tinggi, maka kita bukanlah menjadi mukmin yang kuat. Karena sejatinya mukmin yang kuat itu mukmin yang senantiasa selalu menegakkan rasa persaudaraan yang tinggi. Hal ini seiring dengan moto tapak suci, yakni dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Nah, ini menjadi moto besar tapak suci. Kenapa? Karena seorang mukmin itu akan lemah ketika imannya itu lemah. Sehingga bagi tapak suci bahwa yang paling utama itu adalah meningkatkan iman dan akhlak. Ketika iman dan akhlak, maka kita akan menjadi kuat. Tetapi kalau iman dan akhlak kita lemah dan goyah, maka habislah kita. Kita tidak akan memiliki apa-apa. Pak Guru itu catat. Iya, silahkan. Kalau mau dicatat, silahkan dicatat. Nanti Pak Guru kirim kirim itu di ini, Pak Guru share materinya juga di grup masing-masing. Nah, selanjutnya bisa dilihat di share screen-nya Pak Guru. Tapak suci didirikan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963 Masehi. Nah, pendiri tapak suci sendiri adalah
Pendekar HM Fahri Irsyad. Dan pada saat berdirinya Tapak Suci pada tanggal 31 Juli 1963 Masehi, yang menjadi ketua umum yang pertama itu ialah Pendekar Jarnawi Hadi Kusumo. Kemudian Tapak Suci ini merupakan salah satu atau tergolong dalam salah satu anggota pencaksilat Indonesia. Nah, sehingga ada keinginan kuat dari Muhammadiyah untuk mendirikan Tapak Suci ini bukan hanya sebagai salah satu cabang olahraga di bidang pencaksilat, tetapi dalam rangka melestarikan budaya Indonesia yang kita kenal bahwa pencaksilat itu merupakan salah satu warisan budaya yang harus kita wariskan secara turun-temurun. Nah, lewat inilah maka Muhammadiyah mendirikan yang namanya Tapak Suci pada 31 Juli 1963. Kemudian anak-anak, Tapak Suci ini sendiri dalam ajarannya itu menekankan pada jurus tanpa mengandalkan tenaga dalam. Nah, sehingga dalam gerakan-gerakan dan ajaran Tapak Suci sering dikenal dengan gerakan atau jurus yang mengandalkan pada kekuatan fisik. Jadi tidak ada yang namanya mantra-mantra atau bersemedi untuk mendapat tenaga dalam sendiri. Tetapi kekuatan sejati yang diajarkan dalam Tapak Suci itu ialah ada pada pertahanan diri. Itu ada pada kekuatan otot masing-masing. Sehingga untuk melatih kekuatan otot, dasar daripada ajaran Tapak Suci itu kadar suci senantiasa selalu tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Kenapa? Karena bagi Tapak Suci sendiri, sholat itu menjadi pondasi utama dalam membangun kekuatan dan ketahanan tubuh. Kemudian selanjutnya, dalam sejarahnya, Tapak Suci ini lahir dari gabungan 3 perguruan pencaksilat yang ada pada saat itu yang bergerak di sekitaran Yogyakarta. Di antaranya yang pertama perguruan Cikauman, perguruan Seranoman, dan perguruan Kasegu. Nah, dalam hal ini ketiga perguruan ini digabungkan menjadi satu sehingga lahirlah yang namanya Tapak Suci. Nanti nama Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini ada ketika pada saat itu dimulai dari tahun 1964 di mana Muhammadiyah pada saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Badawi. Pada saat kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi ini, beliau menetapkan Tapak Suci sebagai salah satu organisasi otonom yang berdiri di bawah naungan Muhammadiyah yang bergerak di bidang pencaksilat. Nah, sehingga yang tadinya namanya Tapak Suci diubah atau ditambah di belakangnya menjadi Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau kemudian disingkat sebagai TSPM. Sehingga sejak tahun 1964 dengan direstuinya pendirian Tapak Suci sebagai salah satu organisasi otonom oleh Ahmad Badawi ini, maka dengan sendirinya pada saat itulah sehingga sekarang Tapak Suci resmi menjadi organisasi otonom Muhammadiyah yang mana senantiasa selalu berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tidak pernah dan selalu mengutamakan
apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pada prinsipnya dalam anggaran dasar Muhammadiyah dijelaskan tentang tujuan berdirinya Muhammadiyah, bahwa tujuan utama berdirinya Muhammadiyah ialah mengajarkan Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penting juga bagi kader-kader tapak suci, jika anak-anak ada yang selama ini mengikuti pelatihan tapak suci, maka Pak Guru sarankan hal yang paling utama, kunci yang utama dalam mengembangkan ketahanan tubuh yang diajarkan oleh tapak suci itu ialah selalu menjaga sholat 5 waktu, kemudian menjaga perkataan, dan jangan pernah melawan kepada orang tua, karena semua itu bisa berpengaruh kepada ketahanan tubuh kita, kepada kekuatan tubuh kita. Karena sejatinya muslim yang sejati itu ialah muslim yang dekat dengan masjid. Sejatinya muslim yang sejati, mukmin yang kuat ialah mukmin yang selalu meramaikan masjid. Mungkin itu anak-anak pembelajaran kita pada siang hari ini tentang sejarah berdirinya tapak suci. Nah, nantinya untuk tugas, nanti Pak Guru share tugasnya di grup masing-masing. Nah, bagi yang sudah memiliki kopian, bisa lihat pengerjaan tugasnya di halaman 4. Itu halaman 4 ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kemudian di halaman 5, mohon maaf. Kemudian di halaman 6 pojok atas itu ada nomor 2 dan nomor 3. Itu bisa dilingkar langsung sebagai tugas. Pak Guru dikerjakan. Iya, nanti dikerjakan Khadijah. Oh ya. Nah, itu yang menjadi tugas bagi yang tidak memiliki buku. Nanti materinya Pak Guru share di WA grup masing-masing. Kemudian tugasnya juga nanti Pak Guru kirim di grup WhatsApp masing-masing. Kemudian satu hal anak-anak, Pak Guru mengakhiri, mohon perhatikan absennya, jangan sampai ada yang tidak mengisi absen. Guru sangat berharap bisa mengisi absen di grup WA. Olehnya itu sampai di sini pembelajaran kita. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya, atau pada menu Zoom ini bisa tekan itu yang raise hand, atau bisa mengangkat tangannya masing-masing. Pak Guru. Ya, bagaimana Pak? Sekarang. Pak Guru tuh belum masuk di Pak Guru WA grup. Oh, belum masuk kah? Nanti japri nomor per Pak Guru. Nanti bagi yang belum masuk di WA grup, nanti bisa japri nomor ke Pak Guru biar Pak Guru langsung japri. Ingat nanti pada saat japri itu langsung sebutkan nama dan kelas masing-masing. Biar nanti langsung Pak Guru gabungkan di kelas. Nah, olehnya itu Pak Guru berikan kesempatan kepada anak-anak. Bagi ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Pak Guru, jawabannya nanti ditulis di fotokopian kah di buku tulis? Di fotokopian. Bisa juga di fotokopian, bisa juga di buku tulis. Nanti dikirim ke grup. Nanti dikirim di grup kah Pak Guru? Untuk memudahkan, ditulis saja di yang punya. Kalau bagi yang punya kopian, ditulis saja di kopian masing-masing. Nah, pada saat mau mau UH baru dikumpulkan. Nanti setelah itu baru kopiannya Pak Guru kembalikan.
Jadi saya langsung kumpul menghemat tenaga dan menghemat Assalamualaikum Pak Guru. ongkos. Jadi nanti dikasih tulis dulu. Pak Guru maaf. Iya, bagaimana Ibu? Ya, Pak, maaf ini ibunya dari Kazumi, Pak. Iya, ya. Jadi begini, Pak. Untuk Jumi pengkopian buku ke Muhammadiyah ini, beta Ya. sudah 2 kali pulang balik di fotokopi dari 1 minggu yang lalu lah, yang Pak Guru bilang itu cuman kehabisan. Jadi dong ada terlambat Ayo, untuk depan apa, Pak? konten. Oh iya, berarti nanti setelah ini. Banyak, Pak. Iya, nanti setelah ini Insya Allah, kita Pak, langsung Pak. ke Iya, tapi dong ada fotokopi, Pak. Iya. iya, setelah ini kita langsung ke Pak Alan. Pak, mungkin itu aja, Pak, ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, Bunda, makasih Bunda atas Ya, informasinya. Pak. Ya. Pak Guru. Ya, bagaimana Kansa? Ya, tugas halaman 4, 5 dan 6 toh. Iya, tapi di halaman 5 itu yang nomor satunya tidak usah, nanti di halaman 6, 2 dan 3 saja. Nggak ikut sih. Kan nomor satunya di Oke. halaman 5. Nah, nomor 1 itu tidak usah di ini. Nanti di halaman 6, nomor 2 dan nomor 3. Pak Guru, nanti tugasnya dikumpulkan di grup kah? Kalau yang Pak punya Guru, buku, kan memang ada itu bukunya. ditulis saja dulu di buku. Nanti sebelum UH itu nanti Pak Guru kasih informasi untuk kumpulkan tugas. Nah, di situ baru kita kumpulkan. Nah, kalau yang tidak memiliki buku itu bisa ditulis di HVS atau di buku tugas. Oh ya, Pak Guru sampaikan juga bagi yang apa namanya, yang Dede buku konten tugasnya ayo. itu masih ada di Pak Guru yang belum ambil. Nanti besok Jumat dan Sabtu Pak Guru tunggu di sekolah biar bisa ke sekolah ambil. Biar tugasnya bisa disatukan di buku tugas itu. Biar saya usah beli buku-buku baru lain. Oh. Tiba di sini, di sini.